Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita mau mereview Honda HR-V yang baru. Generasi yang ini adalah masuk ke generasi ketiga. Generasi yang pertama keluar tahun 1998, lalu generasi kedua tahun 2013, dan ini diluncurkan pada tahun 2021 kemarin. Cuman di acara IMS tahun 2022 ini, Honda HR-V dipamerkan dan pengunjung bisa mencoba duduk di dalam, test drive, melihat secara detail bagaimana Honda HR-V mulai dari yang varian E sampai yang RS. Nah, untuk tampilan benar-benar beda banget dengan Honda HR-V yang lama. Gue suka banget dengan tampilan mobil ini. Kesannya itu sporty abis. Warnanya ini juga unik ya. Ini warna yang gue bilang ini warna bubur kacang hijau ya. Tapi disebutnya warna kaki. Dan unik banget karena grill ini menyatu, warnanya sama dengan body. Biasanya kan grill itu dipisah warnanya, tapi ini disatukan. Jadi disemprot bareng-bareng. Kalau misalnya kecelakaan, tabrakan, ini nggak susah, tinggal nyemprot aja tukang catnya kan. Lalu dari sisi lampu, ini juga udah full LED, DRL-nya juga sudah LED, dan teknologinya juga sudah lumayan canggih. Lalu tampilannya ini bener-bener, keren gitu ya. Sipit, tegas, dan dia punya lekukan-lekukan yang cakep. Kalau menurut gua ini lebih baik daripada tampilannya CR-V kalau menurut gua, karena kelihatan lebih fresh dan lebih sporty. Lalu yang gue suka juga kap mesin ini cukup tinggi sehingga bagian dalam sini itu cekungannya dalam banget. Ini membuat mobil lebih aerodinamis dan wiper ini bisa lebih ngumpet ya. Kalau mobil zaman-zaman dulu kan wipernya itu kan menggantung gitu sehingga kurang aerodinamis. Mobil zaman sekarang makin aerodinamis. Detail-detail lainnya juga yang gue suka, ini ada karetnya nih. Penutup antara celah kap mesin sama bagian depan ini ada karetnya sehingga lebih aerodinamis lagi. Keren gitu. Honda HR-V yang baru ini keren. Ya, dari bagian samping mobil Honda HR-V ini dibilang besar enggak, karena mobil crossover dari Honda ini termasuk crossover yang medium kelasnya. Panjangnya hanya 4,3 meter, lebarnya 1,79 meter, tingginya 1,58 meter. Jadi ya nggak terlalu bongsor banget gitu. Dibanding SUV yang besar, jauh banget. Ini kecil, compact, sehingga buat penggunaan cewek yang rata-rata nggak suka mobil gede, cocok banget. Secara detail juga ini ada perbedaan. Sini ada karet-karetnya lagi, seperti yang di bagian kap mesin, antara celah pintu depan dan belakang dikasih karet. Ini nggak semua mobil Jepang nih ada karet-karetnya seperti ini. Biasanya jarang ya. Biasanya cuma di sini doang. Tapi ini sampai bawah. Ini kemungkinan ya, harusnya peredaman suaranya lebih baik daripada sebelumnya. Untuk velg, mobil ini sudah menggunakan velg yang besar ya. Ukurannya 18 dengan ban 225/50. Velg ini sudah dicat warnanya abu-abu gelap dan lubangnya sudah 5. Rem cakram sudah dipakai di depan dan di belakang. Belakang pakai loh. Honda loh, keren. Selain itu juga di inner fendernya juga sudah ada plastik-plastiknya nih. Sehingga peredaman suara dari ban harusnya lebih baik. Inner fender di belakang juga sudah pakai, dan biasanya ada masalah-masalah dari pengguna HR-V yang generasi kedua itu mengeluhkan kalau misalnya sudah pemakaian sekitar 5-10 ribu kilometer itu kakinya geluduk-geluduk. Jadi masalah kaki-kaki mobil itu menjadi yang utama untuk Honda HR-V. Cuman menurut Honda, HR-V generasi terbaru ini sudah
lebih kuat lah daripada generasi sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dibuktikan ya, karena kan belum ada yang pakai sampai 20.000 km atau 10.000 km. Versi RS juga mendapatkan velg yang sama seperti versi E, yaitu 18 inci dengan ban Bridgestone ukuran 225/50. Gua cukup surprise juga, biasanya kan versi RS dipakai velg yang beda dengan yang versi biasa, cuman ini sama. Dan inner fendernya juga sama, bagus lah. Gua rasa sih mobil-mobil Jepang sekarang kualitasnya semakin meningkat ya, karena muncul mobil-mobil China ini, sehingga brand-brand Jepang mau nggak mau harus ikut beradaptasi gitu. Mantap. Nah, kita masuk di versi yang RS-nya. Untuk versi yang RS ini tampilannya sedikit berbeda dengan versi yang biasa, yaitu terlihat dari grillnya. Grillnya nih kayak 3D gitu ya kan. Nih kotak-kotak 3D gitu. Ini keren banget sih. Kelihatan lebih mahal sih emang daripada yang versi yang biasa itu emang garis-garis doang dan berwarna yang sama dengan body. Ini lebih kelihatan mewahnya gitu loh. Mencolok gitu mewahnya. Dan ada krom-kroman di sini. Kromnya juga bukan krom-krom murah nih. Semi dark chrome gitu. Ini versi RS yang elegan kalau menurut gua. Nggak sporty tapi lebih elegan. Mantap sih. Emang harganya juga lebih mahal. Selain dari grill ada perbedaan lainnya, yaitu dari mesin, dan kita bahas mesinnya sekarang. Nah, untuk mesin ada perbedaan tipe E dan tipe RS. Untuk tipe RS ini mesinnya dibekali dengan turbo. Ya, mobilnya ini menggunakan mesin 1500 cc turbo, menghasilkan 177 PS dan 240 Nm. Dan ini mesinnya sama ya dengan yang dipakai Civic Turbo, sehingga ya kemungkinan tenaganya juga berasa sama. Ini udah ada peredamnya, udah cukup bagus, dan sayangnya sih ciri khas Honda, ciri khas mobil Jepang, rata-rata mesinnya itu tidak tercover dengan baik, sehingga kelihatan gitu banyak kabel-kabel yang bertebaran sana kemari gitu. Tapi ya memang itu adalah ciri khas mobil Jepang. Kalau dari bagian samping, antara versi E dan RS ini hampir nggak ada bedanya. Sama-sama two-tone colornya yang sana. Yang versi E juga atasnya hitam, ini juga sama. Perbedaannya hanya di bagian fender-fendernya ini. Kalau yang biasa versi E dia doff, kalau ini glossy sampai ke belakang. Sini ada krom-krom gelap gitu. Ini juga tetap ada, dan yang lainnya sama. Dari sisi bagian belakang, Honda HR-V generasi ketiga ini memiliki lampu DRL yang dari sisi kiri ke kanan, tengah-tengah semua panjang. Keren sih. Kalau menurut gue dari jauh nih, kalau mobil ini dilihat dari kejauhan bisa ketahuan itu adalah Honda HR-V gitu kan. Dan ada putus-putusnya juga, membuat kayaknya lampunya ini kayak 3D gitu. Sini ada logo RS turbo. Ini pertama kalinya ya Honda HR-V menggunakan turbo. Dan ini landai banget gitu. Ini nggak patah gitu, seperti halnya kayak mobil coupe gitu. Ini keren. Ada shark fin antena, sudah ada defogger dan ada wiper juga. Dan ini sudah electric tailgate, sehingga memudahkan. Ya, untuk di interior Honda HR-V ini beda banget sih dari sebelumnya. Ada head unit yang sudah terintegrasi, cuman nih belakangnya tuh nyatu gitu, kayak TV zaman dulu kalau menurut gue. Tapi bagus sih. Cuman kenapa nggak dibikin floating aja gitu? Cuman ini nggak apa-apa lah. Jadi kayak TV zaman dulu ya kan. AC-nya sudah, climate control-nya udah auto, ya kan, udah mantap banget, dan sudah digital. Ini juga putar-putar kompor, dan klikinya tuh enak banget, tetet gitu. Jadi kalau pengemudi mau nyetel AC tuh nggak kesulitan gitu. Lalu setirnya sudah lengkap banget nih, tombol-tombolnya macam-macam, mulai dari cruise control, volume,
macam-macam, udah ada voice command juga, ada telepon, dan bisa ngatur di MID juga. Dan sudah ada pedal shift. Jadi HR-V ini udah pakai pedal shift, keren. Lalu di sini juga ada armrest dan sudah menggunakan electronic parking brake sehingga nyaman ya. Lalu di sini unik di sini nih, ada semacam lekukan gitu ya. Ini agak-agak mirip Jaguar gitu. Jaguar modelnya gini cuman lebih tegas. Ini HR-V mulai ke Eropa-Eropaan gitu. Di sini juga udah soft touch walaupun nggak soft banget, cuman bukan plastik. Ini doang plastik, kalau ini ya bagian atasnya plastik. Soalnya di sini dia udah menggunakan kulit sintetis. Lalu sayangnya speedometer masih di analog, tengahnya doang digital, dan joknya masih manual. Tapi setelannya banyak, bisa ketinggian juga. Dan ada hal yang unik juga di AC sebagian penumpang. Kalau misalnya semburan AC-nya tuh kencang, penumpang bisa memecah AC sehingga nggak menyemprot ke muka. Dia keluar dari sisi-sisi ini. Jadi nggak cuma dari sini. Di sini keluar tapi sini juga keluar. Sehingga nggak langsung nyembur ke muka gitu. Itu improvisasi yang unik sih dari Honda. Dan bukaannya sudah ini loh, sudah soft opening. Kayak mobil BMW aja deh. Honda berubah juga, benar-benar berubah sih. Mantap. Joknya campuran antara fabrik sama kulit. Bagian tengah fabrik, bagian sampingnya kulit. Sehingga kalau yang duduk nggak berasa panas gitu ya. Karena kalau kulit full biasanya panas. Dan genggamannya, bekapannya udah bagus nih. Berasa banget. Di bagian belakang yang sedikit bikin kaget yaitu adalah ternyata HR-V ini sudah menggunakan panoramik. Ya, panoramiknya sampai ke belakang banget. Bener-bener bisa ngeliat langit gitu ya penumpang belakang. Nggak cuman penumpang depan doang, tapi penumpang belakang. Cuman ini pakai semacam tirai-tirai gini. Jadi kalau kita copot pemasangannya rada ribet gitu. Kalau yang nggak biasa nggak ngerti nih cara pasangnya. Ya seperti inilah kira-kira. Kayak tirai gitu, kiri kanan gitu. Bisa kiri sama kanan. Kalau misalnya ditaruh sembarangan bisa sobek juga ya kan. Dan ketika sudah sobek ya udah nggak bisa nutup ini lagi. Tapi ada yang menarik, ada lampu di kiri dan kanan. Dan ini lampunya menggunakan sensor sentuh tuh. Tuh, keren banget gitu loh. Ini detail-detail yang belum pernah ada di Honda sebelumnya ya. Tapi udah ada di Honda HR-V ini. Honda bener-bener niat banget. Dan ini juga AC-nya sudah ada di bagian belakang. Joknya juga enak. Kakinya juga jauh banget. Dan sini ada cup holder macam-macam, enak. Interior juga warna hitam semua, keren. Ya begitulah review singkat gue tentang Honda New HR-V. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, buat kalian yang mau mencari mobil Honda bekas, bisa kunjungin website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store ataupun di App Store. Sekian dari gue Danang and see you in next video.